Yang lu cari pertama apa posisi? Sous chef backbone bagi gue. Backbone. Kalau punya sous chef yang bagus, head chef yang gak tuh bisa ke counter sama sous chef. Oke. Nyari level managerial level tuh susah banget, Rey. Iya. Gue setuju sama bini gue. Kenapa sih gue susah banget nyari ini talent untuk managerial level? Terus dia bilang, udah terlalu banyak restoran. Iya, betul. Oversupply. Jadinya apa? Lack of integrity. Yang resehnya gitu ya. Baru kerja di gue 6 bulan, ditawarin 5 juta. Terus habis itu kerja di perusahaan lain 7 juta. Dengan skill yang sama. Dengan skill yang sama. Habis itu dia nawarin lagi 8 juta. 8 juta. Lompat lagi. Harganya makin naik tapi setting skillnya masih sama, Rey. Setuju Itu banget. yang kayak kejadian, Rey. Treat people the way how you want to be treated. Iya. Itu penting buat gua gitu loh. Lu datang ngeliat staff lu wajahnya murung, lu kenapa gitu loh. Paling dibisikin lu minjem 100 boleh kan. Apalagi sekarang Ramadan THR turun, bursa transfer dibuka. Going for the highest bidder. Iya. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini ada informasi baru dari Tofin yang baru launching aplikasi F&B pertama dengan 7 fitur unggulan yang namanya Tofin App. Nah, kalian bisa download ini di Play Store dan juga di App Store. Oke, apa fiturnya lengkap banget sampai ada personal AI assistant yang bisa bantu kalian bikin atau cari inspirasi resep-resep minuman luar biasa kan. Nah, ada spesial promo buat kalian pendengar Regensen Radio Podcast. Jadi kalau belanja di sana, belanja apapun, itu bisa pakai kode referral dari kita. Kodenya RJR Tofin. RJRTOFFIN. RJR Tofin. Kalau pakai kode itu kalian bisa dapat potongan sebesar 2,5%. Lumayan banget khususnya buat kalian yang lagi setup. Belanjanya pasti banyak banget dan mesin kopi kita tahu mahal-mahal. Download Tofin App sekarang di Play Store dan juga di App Store. Nah, podcast kita kali ini dengan Chef Arif Tonggeng yang belum lama buka restorannya East Quarter dengan konsep comfort food Pan Asian. Apa itu Pan Asian? Nanti kita akan bahas di sini. Dan juga dia akan ngomongin bagaimana cara dia untuk memimpin sebuah tim dapur yang makin lama perusahaannya makin besar nih, which is orangnya makin banyak. Jadi di sini kalian bisa dapat tips dan trik soal memimpin sebuah tim. Oke, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan juga di TikTok. Without further ado, please welcome Chef Arif Tonggeng. Enjoy the show. Oke guys, sebelum kita mulai nih podcastnya, gue mau informasikan Regensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Tofin. Mereka yang baru launching Tofin App, download sekarang aplikasinya. Jadi kalau kalian bisa lihat dan perhatiin beberapa podcast kita terakhir itu kita sambil ngopi. Enak banget karena mesinnya adalah Victoria Arduino Eagle One dan juga grindernya Eagle One Prima. Nah, Tofin App ini punya 7 fitur unggulan yang bisa membantu bisnis F&B kalian itu jadi lebih mudah, murah, dan efisien. Buat informasi lebih lanjut, langsung aja cek di sosial medianya dan download Tofin App sekarang di Play Store dan juga App Store. Oke. Apa kabar? Baik, Rey. Baik. Lu apa kabar, Rey? Baik banget. Thank you Chef. Bagaimana buka toko di mana-mana? Udah berapa cabang sekarang? Baru 2 kayaknya. Baru 2 cabang? 2-3 sih, tapi ke endingnya online. Loh, di airport bukan banyak tokonya? Di airport, stasiun? Itu, sampingan itu. I wish. Bagaimana dari dunia acting ke F&B, Pak? Cukup menarik, menantang. Loh, kenapa sih? Ini kita ngomongin apa sih? Loh, salah ya? Oh, tim gue salah researchnya guys. Gue pikirnya sama Chef Dude Herlino. Barsiam gue. Oh, salah. Jadi Chef siapa? Iya, Chef Tonggeng. Chef Tonggeng. Oke, bentar salah. Belakangnya nggak ada. Maaf. Oke. Oh ya, ini ada nih Chef Tonggeng dari East Quarter ya. Iya, itu dia benar tuh. Kalau kembaran saya dia lebih famous dia. Lebih famous dan beda nasib aja kayaknya. Oke guys, kita lagi ditemenin Chef Arif Tonggeng. Dia adalah eksekutif chef Toma Group ya.
Yes, and restoran terbarunya dari grup Toma itu East Quarter yang ada di Grand Indonesia. Ada juga Toma, ada Ethnic. Yes. Ada lagi? Udah sih itu. Sementara itu aja. Apa kabar? Apa kabar? Baik. So happy to see you. Ya udah lama ya. Udah lama kita nggak nongkrong tiap hari. Tiap hari banget. Dulu zaman Tonggeng megang restoran sebelumnya itu nggak terlalu jauh dari Bura-Bura guys. Jadi kita sering nongkrong. Sekarang lumayan jauh ada di GI hari-hari. Tapi ramai banget. Alhamdulillah so far. Khususnya bulan Ramadan kemarin. Grafiknya naik terus sih dari kita buka. Jadi ya good problem. Konsepnya apa buat yang belum tahu geng? Konsepnya Pan-Asian. Jadi itu revering food from all over Asia. Oke. Kalau dibilang Pan-Asian itu berarti apakah itu Asia Tenggara aja atau enggak? Enggak juga sih. Semuanya aja Asia. Tapi mostly Southeast Asia ya, Asia Tenggara ya. Cuman kan lu ada Koreanya dikit. Iya, ambil aja sih. Ada Indianya dikit, ya kan? Enggak. Gue orangnya males dibatas-batasin. Oke. Iyalah. Dalam semua hal ya. Bukan masak doang ya. Sayang soalnya ide dibatasin. Jadi ngambil flagnya yang cukup luas Asia. Jadi apa aja sih ya banyak lah. Terserah sih bebas. Gimana caranya konsep ini lahir? Lo obviously jadi corporate chef kan ngatur banyak, bukan cuma satu restoran doang kan. Mestinya tanggung jawab lo ngatur Toma juga. Konsep ini lahirnya gimana? Lahirnya karena emang ada di mall kan. Jadi kayak nggak mau ribet sebenarnya. Jadi kayak kalau orang di mall kan udah ya datang kan bukan makan kan sebenarnya destinationnya. Dia udah di sana dulu baru mau cari makan. Destinationnya biasanya awal mau belanja atau window shopping atau emang mau survei apa kan gitu kan. Terus jalan-jalan lapar kan sekalian. Ya itu jadi kayak gue mau mengakomodasikan yang nggak ribet lah. Orang kita biasanya makan maunya Asia pasti kan. Ya mau steak jarang-jarang lah. Steak tuh very apa ya? Occasionally ya. Jadinya ya gue coba bikin konsep yang orang nggak terlalu ribet lah untuk milih gitu. Makanan familiar, comfort dan mudah diterima. Prosesnya gimana sih menentukan konsep kalau lagi di grup? Oh duduk bareng nih kita kita di mall nih. Duduk bareng ya brainstorming aja sih. Banyak kan konsep yang mau dibawa kayak modern Indonesia kah atau Asian atau Italian atau even gastropub banyak banget sih yang bisa digali. Cuman musyawarah mufakat aja sih. Semua setuju ke Asia. Cuman waktu awal ada yang bilang modern Asia pengennya, cuman gue kayak No, let's do Pan-Asian. Nah itu mulai pertanyaan apaan sih Pan-Asian? Apaan Pan-Asian dan bedanya apa sama Modern Asia? Modern Asia kan lebih cenderung lebih udah dioprek banget lah ya, udah ditweak banget. Cuman ngambil kayak influence-nya aja, inspiring-nya doang. Jadi mostly udah gak ada yang otentik sih kalau udah ngomongin modern. Boleh contoh satu makanan gak? Modern gitu ya. Modern Asia di kacamata lu? Modern Asia kayak misalnya lu serving tom kha ya, sup Thailand ayam itu, Thailand pakai coconut galangal base gitu kan. Kalau aslinya kan cuman ya sup ayam aja, dalamnya ada jamur, ada koriander dan brothnya gitu kan. Nah kalau modern udah dirubah-rubah gitu loh. Lu pensir dulu ayamnya dipensir dulu, terus dikasih misalnya burn cauliflower puree, terus sausnya tom kha, dikasih atasnya Thai chili jam. Oh modern, modernnya gitu ngomongin tekniknya. Iya, dan lebih juga presentasi sih. Nggak kayak apa ya, maksudnya nggak kayak it is what it is, lebih kayak it is but it isn't gitu. Gue nyobain tempat lu, highlightnya nasi goreng sih. Iya. Kayak biasanya kan nasi goreng kan pasti menu yang harus ada, gue tahuan. Tapi ya kalau gue highlightnya itu enak banget coy nasi goreng lu. Nasi goreng itu udah lama waktu gue bikin warung di Semarang nasi goreng. Oh dari sono? Iya. Gue trial beberapa resipi nasi goreng. Jadi waktu itu kita bikin warung nasi goreng tapi nasi gorengnya nggak common lah ya, nggak kayak cuma nasi goreng kampung doang gitu. Jadi gue bikin kayak gitu, bikin dendeng lemak, ada juga yang pakai base-nya basa gede, ada juga yang itu yang dendeng lemak ya?
Itu yang dendeng lemak terus pakai buntut bakar, tapi buntut bakarnya di glaze pakai sekio miso. Wow. Iya. Terus ya beberapa pakai pete. Sabi. Ya dikasih poh-pohan, emping, sama acar. Terus di paling laku apa di tempat lu sekarang? Paling laku ya itu nasi goreng, pho, ramen, galbi, hampir semuanya moving sih. Ya salad nggak terlalu sih ya. Oke. Ini salah satunya cireng oncom, lumayan laku. Cireng oncom? Iya. Oke. Cireng oncom. Jadi adonan cireng. Charcoal lagi. Ini serve pakai sambal pop buat a bit spicy sama segernya. Jadi ada vegan mayo. Oncomnya dari? Oncomnya oncom terus di oseng-oseng, dioseng sampai kering, terus diaduk pakai sama adonan acinya. Habis itu dibulet-buletin, goreng. Boleh juga nih. Ya, buat apa? Nyemil-nyemil. Ini. Kalau ini ada prawn soft shell, crab salad. Iya. Pakai prawn udah pasti, tapi yang uniknya ada watermelon, lebih ke fruity. Jadi ini kalau mau to start lebih cenderung flavornya tangy, refreshing, banyak herbs, ada mint, cilantro. Kayak salad-salad begini apa? Moving gak sih? Moving. No, enak ya, I love it. Jadi yang uniknya di sini ada asinan salak. Ya, salak Bogor. Oke. Jadi gue pengen meng-highlight beberapa kalau ke puncak kan suka lewat tuh. Ya itu kayak bagus buat seger lah, buat salad lah. Gemblong gak lu alaikum? Lampu merah gitu. Gehu. Udah buka berapa lama? Dari Desember tanggal 10, itu sudah berapa ya? 4 bulan ya. Lu gimana di serbu waktu bulan Ramadan kemarin pengalaman lu? Ya good problem sih kita. Operation udah sempat stabil belum? Sampai diserbu? Udah sempat stabil. Jadi grafiknya naik terus dari kita bulan Desember. Jadi lumayan sudah terbentuk ya flow-nya. Cuman ya kita kan juga buka pas bulan Ramadan tuh kita nggak ngeluarin kayak menu spesial gitu, Rey. Kita ngeluarin paket. Oke. Harus dong. Kalau enggak bisa hancur itu dapur kalau nggak ada paket. Cuma kan banyak orang yang kayak gue ngeluarin menu spesial Ramadan aja deh. Jadi lebih individual, ala carte gitu. Kalau ini kita ngeluarin paket, jadi kayak gue rasa kalau gue buka puasa juga pengennya maunya banyak macamnya gitu kan. Jadi gue nyajin itu dan ternyata lumayan bagus responnya. Kalau gue waktu itu ngasih harga emang gak terlalu besar gitu loh. Gue masih di food cost yang cukup aman. Cuman kan gue pengennya ngejar traffic gitu loh. Banyak orang dateng gitu loh. Supaya ngenalin tempatnya sih lebih kayak gitu. Ternyata ya so far ya berhasil juga sih. Gitu. Iya sih, itu ngomongin soal paket Ramadan ya. Itu juga gue belajar waktu gue punya restoran sih. Biasa kan cuma menu Ramadan. Pertama karena gue nggak pernah megang restoran Indonesia juga sebelumnya gitu kan. Tapi begitu awal kayak minggu pertama tuh gue belum keluarin paket tuh. Gue pikir ya biarin aja orang mau makan makanan Indonesia. Biarin natural gitu. Iya naturalnya dilepas. Nggak taunya gila banget coy. Kalau paket itu guys jadi bisa ke limit lah dan kita siapin dulu kan. Misalnya jam 5:30 udah yang bisa di fire duluan kita fire, jagain gitu kan. Lu melakukan itu juga? Iya. Ya di banyak banyak terms and condition baru gitu kan, terus kayak limiting seat durasi gitu kan, cuma 45 menit, terus dikasih slot waktunya, terus kalau udah harus DP, terus makanan udah harus pre-order sebelumnya, gitu. Jadi ya lebih memudahkan di operasional. Apa yang terjadi kalau bangku dilimitin? Kalau restoran ramai kan sekarang cuma ada 1 jam ya, cuma 1,5 jam gitu. Itu lu ngelakuin itu? Iya. Oke. Berapa lama? 1,5 jam. 1,5 jam. Misalnya jam 8. Misalnya gue 40 menit. Iya jam 6. Iya 40 menit cepet banget loh. Kayak kantin. Baru keluar disuruh pulang. Berarti kalau misalnya duduk jam 6, 7:30 udah suruh cabut kan? Iya. Apa yang terjadi kalau makanan keluarnya lama? Nah itu dipastikan udah harus pre-order sebelumnya. Cuman kalau emang lama kita biasanya kan juga sangat-sangat toleransi lah gitu.
kita nggak ngebiarin mereka langsung cabut gitu karena waktu belum selesai lah atau apa. Kita masih considerate untuk 15 menit lebih atau 10 menit lebih gitu kan. Nggak kayak yang eksak. Oke, 1 jam 30 menit out bodo amat gitu kan. Enggak kayak gitu sih. Ya, still hospitality. Gue selalu penasaran kalau lagi rame kadang suka kayak cot service ya kan. Gimana itu? Gue rasa sih kalau di Ramadan doang kita aplikasi. Kalau di bulan-bulan biasanya yang nggak terlalu rame kita very flexible. Rame banget loh restoran lu men. Alhamdulillah lumayan bisa diterima. Soalnya menunya tuh semuanya bisa dibilang looks-nya at least comfort. Kayak feeling lah. Gitu nggak ada yang idealis atau cuma kayak cantik doang gitu. Tapi ada elunya. Ya mungkin sih ya. Kalau gue sih gue pikir gue pengen ngebawa beberapa my journey gitu ya selama keliling terus nyobain apa aja terus gue udah R&D apa aja jadi ada personal touch-nya lah. Kayak gitu sih. Kayak tadi lu udah ceritain nasi goreng. Inspirasi lu buat bikin lu ada lasanya apa yang kayak lasanya? Lasanya dari mana? Lasanya. Yes. Itu dari mana inspirasinya? Itu enak loh dan very unusual. Iya. Kalau lasanya kan udah banyak ya kayaknya kayak 1000 sheet lasanya gitu kan. Cuman sausnya aja kayak gue tuh senang makanan India Cuman ya belum terlalu yang ekstrim banget lah ya. Gak kayak perindapan yang lu bok-bok pakai tangan tuh gue juga kayak anjir. Perut gue udah teriak duluan. Tapi yang common lah kayak masala, tandur, terus saguala kayak gitu-gitu. Gue seneng gitu kan. Nah, gue rasa ada sedikit kesamaan kan gitu loh. Maksudnya ya rasanya biasanya orang serving either pakai jus atau bolognese pomodoro atau pomodoro saus gitu kan, atau creamy pesto atau apalah gitu, atau even just a pesto gitu. Nah gue pengen nge-serve itu pakai ya karena ngeliat konsep sih ya. Nah, saus apa yang cocok ya? Oh pakai masalah saus aja kan gue bilang. Oh ya udah ternyata pas dimakan cukup masuk gitu loh, nggak terlalu aneh-aneh banget sih. Iya, enak kok. Terus scallop juga. Nggak banyak restoran yang kayak di mall menyajikan a la carte guys, terus nyajiin scallop berani gitu. Kan pertama costnya juga nggak murah, lu nggak bisa jual murah berarti. Terus itu appetizer atau bukan atau apa gitu. Itu main course sih maksudnya, masuknya. Kenapa scallop? Ya itu karena jarang gue tuh doyan scallop. Cuman scallop di sini kan datangnya mostly frozen ya. Kalau lu mau beli yang chill, yang U10 chill gitu, waduh mahal banget. Jadi mayoritas juga overcook sih. Scallop. Ya kalau di sini ya mungkin ya udah harus towing di pat dry-nya kan, mesti sehari tuh bisa 3 kali di pat dry supaya dia kering kan. Jadi pas di sear tuh benar-benar ya caramelize lah gitu. Ya banyak. Moving gak sih scallop itu? It's very enak. Banget ya. Gue juga awal sehari paling laku 10 nih enggak kan. Kayak kayak must have menu aja jadinya jadi orang tuh datang kayak nyari itu. Nah sausnya gue pairing pakai gochujang cream saus sih. Lebih kayak orang kan biasanya makan itu pakai tteokbokki gitu kan. Ya which is gue ada relate sama gue dulu waktu gue ngerjain Jawa gitu kan. Jadi Korean yang nyaman apa sih kayak gitu sih gue mikirnya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Jadi apakah ini konsep yang lu banget King? Kalau gue banget sih sekarang belum sih ya. Ini lebih kayak ya part of my evolving ya. Kayak evolusi gue lah. Panjang perjalanan gitu kan. Terus gue rasa juga ini konsep yang paling tepat di mall gitu kan. Iya, tepat banget sih. Ya, ya masih banyak yang pengen dieksplor terus terang. Cuman kalau gue tuh emang, kalau yang gue banget ya. Kayak gue kalau suka lagi waktu luang gitu gue bikin deck gitu kan. Itu have to be kayak
Gastropub sih ya. Gastropub. Globally inspired Asian influence. Itu gastropub orang Indonesia kayak belum familiar sama konsep itu. Ya, jadi ya casual setting, beer and wine, tapi makanan itu udah nggak ada boundary sih. Lu fokus ingredient saya, lu mau bikin apaan, scallop lu mau pakai gaya India kayak mau gaya Prancis kayak mau Nordic kayak udah bebas yang bodo amat. Serah lu. Serah gua. Ya jadi tapi ya casual setting sih. Sekasual apa sih? Sekasual-kasualnya restorannya Chef Tongeng. Apa? East Quarter is casual. Iya, more likely kayak East Quarter, cuman yang lebih ya lu mendek bisa, lu pulang kerja Chef's After Work jadi tempat hangout. Oh, that's the dream. Ya, gue yang kayak gitu Re. Jadi gue juga pengen after work teman-teman gue pada datang terus ya kita ngebahas apalah yang mungkin jadi bisa menarik gitu kan. Bikin podcast aja. Mungkin salah satunya. Atau bikin Mancis versi. Mancis Chef Night Out deh. Chef Night Out. Chef Night Out tapi ke outlet kita terus. Boncos loh. Cuma outlet sini ngiter doang. Nggak, jadi ya gue sama Tonggeng dan seperti banyak mungkin kalian juga lah kalau lagi nongkrong malam-malam after work. Sering mikirin konsep-konsep unik. Kalau siapa tahu kita bisa kejadian buka bareng gitu kan. Yang Tonggeng selalu bahas tuh yang dia pengen banget tuh gastropub. Kalau gue bistro guys, Hands and Flowers. Hands and Flowers di UK, right? Iya, di Inggris guys ada tempat gastropub Hands and Flower. Chefnya Tom Kerridge. Yes. Itu punya Michelin gak sih nih? Iya, Michelin. Sebenarnya sih ya nggak gue nggak perlu Michelin, cuman just kayak anjing enak banget ya casual setting tapi as a chef's point of view lu masih bisa playful gitu loh. Yeah. Orang kan pub taunya apa? Oh ya lu mesti serve fish and chip ya. Iya. Yeah. Lu mesti serve potato chip, burger, banger and mash, nachos, pika lili, whatever lah kayak gitu. Cuman ya kan nggak selalu gitu kan. Makanya mungkin bebas banget gitu loh. Kayak gue suka yang gak banyak batasan. Mungkin gitu. lu pernah di journey lu berkarir keliling dunia visit tempat apa yang begitu? Gue kerja di salah satu tempat waktu di Bermuda itu lebih kayak gitu sih. Oke. Bebas. Oh tempat lu? Iya tempat yang lu kerja? Iya. Oke. Itu kita cuman kayak ngelihat season barang apa yang menarik untuk diulik. Terus inspirasinya jadi bebas banget Re. Lu mau bisa ke region, bisa ke teknik, bisa ke apapun yang lu the chef field cooking. Iya, itu lebih kayak gitu. Cuman ya kalau waktu itu settingnya brasserie. Cuman freedomnya tuh seluas itu juga. Kalau pub tuh berarti lebih fokus ke minumannya dong ini. Iya, banyak kan minumannya lu ada wine, beer. Iya, sekarang kan natural wine very growing, terus artisanal beer ya Bali, Jakarta pun udah ada gitu kan. Jadi ya udah bisa banget men gitu loh. Bikin tempat kayak begitu jadi lebih terkesan kayak artisanal gastropub bisa aja dibilang gitu. Cuman kan kayak udah nama wording tuh gue paling sebel men, wording gitu. Kayak gue cuma butuh satu nice wording, gue mau dalamnya mau modern, kayak mau otentik, kayak mau progresif, like whatever. Gue nggak suka di kotak-kotakin gitu. Kadang kan it's very important loh. Kayak misalnya Bushong, lu udah kesana belum? Iya udah. Bushong, udah. French warung. Iya. Oke. Ya sebenarnya kalau dilihat warung apaan nih gitu, keren amat warungnya gitu kan, tapi dari segi harganya juga nggak gitu mahal, ya kan vibe-nya. Gue sih demen banget sih itu. Gue suka banget Busong, karena emang ya pas di luar makannya kayak begituan kan, jadi very homey gitu loh. Iya. Dan bukan berarti lu kesana nyari ini paling enak, ya it's tergantung price kan. Iya. I really have a good time. Patenya enak banget di sana. Iya. Cuma orang banyak yang salah kira juga kan, kayak mikirnya adalah yang orang kiranya ini kayak fine dining di compare-nya sama tempatnya yang itu lagi Pierre. Iya, jelas beda. Iya, jelas beda. Cuma kan orang nggak tahu, Re. Iya. Kadang-kadang itu karena kebanyakan genre juga di musik juga sama kayak begitu. Iya. Gue sebel banget, men. Kayak gimana di musik? Ya, lu ngomongin jazz tuh, jazz progresif lah, inilah udah ribet banget gitu. Dan kadang-kadang perbandingannya enggak apple to apple, salah gitu ngerti? Iya, oh iya dong. Itu yang gue kadang nggak suka. Gitu. Iya, gue
culinary education lah. Belum setinggi itulah kalau di market kan, masih jauh lah dibanding yang actually masak dan actually punya restoran gitu kan. Cuma lihat makanan Prancis. Ya udah gitu kan. Tapi yang punya sama ya dia udah jelas tidak akan buka yang percis juga dong. Dia buka yang versi lain di mana ya kalau gue bilangnya ya lu gak bisa expect sama percis atau bahkan lebih enak deh, biarpun enak tuh selera, tapi makanan Prancis kan tergantung banget sama bahan, as in any food sebenarnya. Tapi bahan makanan Prancis yang penting-penting tuh butter, cream, mahal gitu loh. Lu harganya melambung tinggi ya. Iya, lu gak bisa bikin konsep warung tapi pengen ingredientsnya premium semua, it just doesn't make sense gitu kan. Susah. Iya, gue kesana sama Wiro kan, Busong. Terus habis itu lagi minum-minum di bar. Terus di bar yang lantai 2 tuh dimana kelihatan satu restoran. Terus dia bilang sama gue, Rey, maksud lu kayak gini ya wine bistronya? Gue bilang, iya anjing. Tapi kena banget gitu ke gue, kayak it's so casual tempatnya, gitu kan, it's so casual. Gue sih nyaman banget dan homey, very happy ada yang bikin kayak begitu. Iya kan, gue berapa kali ke Pierre which I enjoy, tapi di sana gue mau ketawa aja kayak nggak enak gitu, suka nggak enak, kayak nggak enak gitu. Tapi makanannya enak banget gitu. Ya seperti itu sih konsep. Ya gastropub lu, gimana caranya kita realisasikan nih, Chef? Nggak tahu ya, mungkin banyak berdoa sama networking kali. Kayak itu doang sih yang bisa gue kerjain. Nabung kayak nabung. Udah ketuaan gue, Re. Iya. Masa sih? Umur berapa? Iya. Umur berapa sih? Mesti gue sebut. Dia enjoy natural wine. Mulai buka di mana? Enjoy. Meskipun gue masih suka ya versi old versi itu ya kan. Kalau yang saklek banget wine people gitu kan, it's not wine. Ya. Gitu kan. How about you? Ada sih di otak gue kayak gitu ada sih. Oke. Atau emang gue yang atau mungkin karena klasik banget ya, yang gue dikenalin begitu ya kadang susah beralihnya gitu loh. Gue susah. It's interesting. Kemarin gue ke outletnya Union, satu lagi apa tuh? Yang natural wine, lupa gue namanya. Bar Luka. Yes, Bar Luka ya kan. Wah, natural wine banyak banget selectionsnya. Interesting loh, bener. Gue lihatnya it's a different genre aja. Iya. Different genre. Gue belum ada orang yang berhasil untuk bikin gue convert ke natural wine. Convert sih enggak. Katanya yang mungkin terconvert dibilangin kan sama sommeliernya. Which sommeliernya juga bilang ke gue kayak, ya ini gue juga masih belajar. Karena kan natural wine baru banget di Indonesia kan. Dia bilang, lu minum ini campur-campur wine apapun gak hangover. Nah itu plus point tuh. Ya kan plus point mungkin. Kalau hangover wine biasanya gue gak enak banget. Kondean sampai sore gitu. Tapi ya mungkin itu sih. Tapi rasanya is interesting. Ada bener-bener rasa yang kayak minum tuh apaan nih gitu kan, asem bener gitu. Tapi ada yang bahkan kayak wah gila ini gue lebih suka daripada actual wine. Oh ya. Gitu maksudnya wine ngomongnya apa juga susah jelasinnya. It's wine gitu. Terus apalagi kemarin gue yang interesting juga si Adit Esa kemari, dia kan trying to introduce fruit wine kan, fermented. Nah itu yang gue masuk fermentasi sendiri. Iya, itu menurut gue interesting dan bisa membuat warna baru tuh di industri F&B gitu. Dia bawa meat, dia bikin meat kan yang dari madu tuh. Nah menurut gue itu masuk banget ke palet market Jakarta ya, khususnya manis, lumayan kenceng gitu. Kayak gimana sih, kayak apa? Kayak snaps? No. Meat kan kayak one of the first alcohol setahu gue. Ya dari madu. Jadi manis tapi ada fermented. Lu pernah makan fermented honey gak di luar fine dining? Enggak, gitu? Belum. Ya fermented honey ya madu. Kayaknya ada. Gue dengar fermented honey itu dari lu dari awal. Oh ya? Iya. Ya kalau di Nordic sering banget dipakai gitu. Jadi kayak ya itu dilanjutin lagi. Jadi basically wine dari madu.
Very interesting. Terus interesting. Fruit wine-nya yang diwarnain pakai beets, ada yang pakai cinnamon. Enak banget sih. Itu very interesting. Drink pairing. Ya. Ntar lah gue nyobain Esa lah. Belum juga. Belum juga. Oh iya, masih sibuk. Ya. Oke. Nih next kita mau masuk ke topik bangun tim. Lu proses berapa lama dari nyari head chef, sous chef sampai semuanya? Berapa lama proses nyari? Lumayan lama, Re. Bisa lebih dari 6 bulan. Oke. Soalnya gue kalau udah ketahuan gue mau ada project, gue biasa suka ngobrol kayak gimana. Terus ngobrol sama siapa nih? Ya banyak talent. Jadi gue udah mulai scouting talent. Mulai ngelihat talent yang mana ya. Habis itu baru ngobrol, mulai gue brief, gue introduction, gue mau buka kayak gini. Yang lu cari pertama apa posisi? Lu kan kerjanya di grup kan, nggak di tempat kan sebenarnya. Berarti yang lu nyari head chef dulu. Yang gue cari pertama sous chef. Sous chef, Oke. Backbone bagi gue. Backbone. Hardest working man or woman. Bukannya gue nggak appreciate head chef. Pokoknya pertama gue selalu sous chef, abis itu head chef. Oke, jadi lu pertama sous chef dulu. Why? Karena kenapa? Penting, very crucial. Kalau ibaratnya nih, kalau gue dapet sous chef yang bagus, head chef yang nggak perform tuh bisa ketolong. Oke, ya udah head chefnya cabut, masih ada sous chefnya gitu. Iya. Kalau head chefnya nggak perform, itu biasanya larinya gue yang akhirnya. Iya, lu take over, ya kan. Jadi kalau punya sous chef yang bagus, head chef yang nggak perform tuh bisa ke counter sama sous chef. Oke. Dan bagi gue tuh kalau waktu gue jadi head chef ya, gue dapet sous chef yang bagus itu kayak anugerah yang terbaik atau dari Tuhan tuh kayak wow man, what a bliss, like. Gue ngerti banget sih. Itu tuh kayak anjing. Happy banget gue. Ini udah aman chef. Oh ini udah aman. Oh oke, gue develop menu dah. Iya atau diajak brainstorming pun nyambung gitu kan. Terus kayak very strong work ethic tuh gue happy banget. Jadi makanya kayak penting banget gue dapet sous chef yang bagus. Very happy now gue dapet sous chef bagus, dapet head chef bagus, dan gue dapet tim bagus. Jadi memang gue ngebangun tuh dari supervisor ke atas tuh biasanya gue udah mulai scouting, banyak ngobrol, level supervisor ke bawah. Biasanya gue lebih melihat attitude-nya sih penting buat mereka mau eager to learn gitu, mau belajar, itu sih penting. Lu sebar flyer apa dari internal kenalannya? Ya biasanya internal, kalau enggak ya gue gunain sosial media. Gue kadang-kadang enggak kayak sounding tuh cuman kayak I wanna get connected, belum berarti gue punya project. Cuman gue biasanya ngobrol dari situ. Gue suka ya ada beberapa ngobrol di DM orang, gue lumayan nggak sering sih, cuman kalau gue punya waktu gue suka ngobrol aja gitu loh. Lalu lagi interest ngapain, atau ya mulai browsing di LinkedIn, atau dari dosen-dosen yang emang nge-reference anak-anaknya yang mau belajar. Jadi gue gitu sangat terbuka buat semuanya sih. Banyak gak orang yang ini their first job di tempat lu sekarang? Banyak. Oke. Ada beberapa. Berapa orang sih kitchen lu? Kitchen gue ada 20 lebih ya. 20 lebih? Iya 20-an. Gila banyak banget ya? Lumayan. Kapasitas bangku lu bro? Kapasitas gue 115-120-an. Oke. Gila banyak banget. Itu udah sama steward maksudnya. Iya. Wow gila. Lumayan. Preparationnya lumayan berat sih ya? Preparationnya lumayan banyak. Itu sandong chicken lu? Iya itu berhari-hari itu. Signature dish-nya Ice Water guys. Ada 6 step kali itu. Ya. Gila. Gue diceritain cara buatnya kayak saya kesian juga nih. Gak apa-apa lah sekali belajar. Iya gak apa-apa sih. Ngenalin apa tuh brining, tuh kayak ngemandiin kenapa gitu kan, banyak tuh. Tapi proses dikeringin kan, jadi banyak yang pelajarin. Gue pelan-pelan kan mulai kembali lagi nih ke industri operasional restoran ya. Iya. Tapi maksudnya kemarin gue interview beberapa staff. It's very surprising. Kaget juga gue lihat yang udah daftar jadi head chef atau sous chef gitu. Gak tahu tuh brining. Gak tahu tuh. Jadi ada curing. Iya, sayang ya. Iya. Sayang. Kalau gue sih ngerasa ya ini nyangkut sama isu yang lagi gue pikirin juga sih. Jadi kalau gue punya project tuh nyari level managerial level tuh susah banget, Ray. Iya.
Ya. Terus gue sempat ngobrol sama beberapa ya emang ada kecenderungan cooknya banyak nih. Tapi mulai dari CDP ke atas deh. Itu susah nyari yang bagus, Ray. Karena ya gue setelah ngobrol-ngobrol lucunya kayak gue setuju sama bini gue. Bini gue ngomong kenapa sih gue susah banget nyari talent untuk managerial level. Terus dia bilang udah terlalu banyak restoran, betul. Oversupply. Jadinya apa? Lack of integrity. Gue balikin gue 15 tahun lalu gue kerja, gue bisa stay sampai 3 tahun lebih, 4 tahun, atau 2 tahun lah at least. Terus gue absorb semuanya. Gue punya having integrity. Kalau sekarang lu 2 bulan, 3 bulan habis itu, gue habis ini keluar gue juga masih bisa nyantol di tempat lain, easy. Betul. Udah gitu yang resehnya gitu ya. Company lu punya grading let's say berapa? 1 orang 5 juta. Ada perusahaan dengan capital yang lebih besar. Bisa bayar mereka 7 juta. Baru kerja di gue 6 bulan, ditawarin 5 juta. Terus habis itu kerja di perusahaan lain 7 juta. Dengan skill yang sama. Habis itu dia nawarin lagi. 8 juta. Lompat lagi. Harganya makin naik tapi setting skillnya masih sama, Re. Setuju banget. Itu yang kayak kejadian, Re. Setuju sih. Setuju sekali, chef itu. Gue merhatiin itu, Re, kayak. Dan itu rata loh, bukan di kitchen doang loh. Bar juga yang sama, kopi barista juga sama, floor apalagi floor. Iya, ini sih cuman di otak gue doang ya, karena emang gue nggak pernah atau jarang gue ngobrolin gini sama bini gue yang which is industrinya udah beda sekarang. Dulu bini gue di service. Ya, cuman sekarang udah enggak. Di apa? Ya, kalau gue mikirnya sama seperti lu. Tempat tuh banyak banget yang buka. Sampai udah nggak bisa keep track, man. I mean, agree. Kita kan bisa, bukannya nyombong nih, tapi kan kita bisa dibilang kita ring 1 lah nih F&B lah, ya kan. Biasanya kita tahu duluan lah kalau misalnya ada buka tempat gitu kan. Gue bukan ring 1 sih gue. Bacot. tapi bukannya nyombong, tapi kan ya karena koneksi dan kerja keras juga gitu. Tapi udah nggak bisa keep track, terlalu banyak banget yang buka. Di semua area. Agree. Lu lihat Peak, udah sempat ke Peak? Aduh, gue susah ke Peak. Jauh banget paspor ya. Mesti renew tiap 3 bulan. Jauh banget, Re. Gue gak bisa, Re. Itu Peak 2. Oh my God. Tempat yang lagi dibangun dan area yang lagi dibangun. Itu udah gak bisa keep track gue, men. Dan setuju, dan katanya gak stop sampai Peak 2 ya kan. Masih ongoing. Tahu mau Peak 12 kali nanti baru stop. Gila, bener-bener besar. Gue kemarin sempat outside catering kan buat Rolls Royce di Rotariana. Dapat mobil gak? Enggak, foto doang bareng. Sama megang dikit. Pegang-pegang ya. Itu perjalanan gue ke sana, terus gue pulang ke sana, gue cuma bisa mangap kayak orang kampungan, ngerti gak sih lu, kayak buset men, ini restoran banyak banget ya. Ini apaan cuy, ini apaan? Gue kayak orang kampung aja men, datang. Dijelasin lah sama chef gue di Toma gitu, sama Kartika. Ini geng, ini geng. Oh ya, wow kayak Gila sih. Gila bener-bener. Saingan makin parah, tapi ya for argument sake ya bener itu. Skillnya gak naik, gajinya udah naik. Ya udah. Ya tahu. But kalau lu setuju ya. Sama ada problem waktu kemarin kita pandemi. Pandemi kan kemarin ada stop pasti kan di sekolah, perhotelan mungkin, di pekerjaan. Di pekerjaan stop udah pasti. Lu stop kerja, lu dirumahkan, atau lu cuma buka PO doang, restoran lu, buat take away doang. Skill yang lu pelajarin mungkin tidak sebanyak lu lagi service dong. Ya kan, day to day new menu apa. Tapi restorannya gak berhenti buka, gak berhenti. Kan restoran yang zaman sekarang, yang masih buka sekarang kan banyak banget yang bukanya waktu pandemi. Agree. Salah satunya Bura-Bura buka waktu pandemi, gitu. Kita nggak stop gitu, makanya ya itu ada stop di ilmu dan experience-nya itu, jadi nggak ngejar. Iya benar. Ya mungkin ada faktor pandemi juga sih ngaruh jadinya. Iya. Agak sedikit apa ya? Lu tahu gak sih? Stuck.
Lu pernah berasa gak kalau lu ke kota besar, di beberapa kota di Indonesia nih, gue gak ngomong kota yang rame gitu ya, tapi lu lihat nih orang-orang F&B-nya, restorannya udah keren-keren dari segi looks, dari segi konsep di beberapa kota besar nih di Indonesia. Tapi orang-orangnya sayangnya belum ngejar. Jadi produknya tidak konsisten dan jadinya produknya tidak sesuai dengan standar restoran dari segi looksnya, dari segi harganya. Pernah lihat gak kayak gitu? Pernah. Iya kan? Jakarta bisa sama karena orangnya kurang banget gitu loh. Iya. Jadi yang misalnya lu jadi sous chef, sebelum jadi sous chef terus mestinya lu belajar 3-4 tahun, lu ngambil skill semuanya, baru jadi head chef. Ini lu baru setahun aja belum. Udah. Apalagi sekarang Ramadan, bulan Ramadan THR turun, ya kan, bursa transfer dibuka, ya kan, transfer window transfer dibuka kembali, transfer F&B. Iya kan? Going for the highest bidder. Lu berani berapa? Iya. Lu berani berapa? Gue suka ngobrol sama bini gue. Kayak ini udah bukti kalau kurang orang ya. Sampai kayak dari teman-teman kita aja deh. Pindahnya ke outlet teman kita lagi. Outlet teman kita yang dia pindah tadinya. Lu pindah misalnya, lu pindah ke grup B gitu. Terus gue ditawarin. Habis itu kalau gue nggak bisa, si Wiro lah ditawarin. Atau nggak siapa lagi yang kita kenal. Ya muter aja. Terus ntar, si Wiro cabut dari grupnya sekarang ke grup lu karena lu pindah. Ntar yang itu nawarinnya gue. Agree sih ya, emang kayak gitu sih. Seharusnya kan ada regenerasi ya. Dan terus menerus dengan setting yang bagus gitu. Kita sih pengennya kayak gitu ya. Mungkin karena restoran di Indonesia pun umurnya kan nggak, di Jakarta at least umurnya tuh yang upscale ya. Persentasenya dikit banget yang 10 tahun ke atas. Iya juga sih. Yang kita main ya. Cuman ada beberapa yang emang udah full proof lebih dari 10 tahun, banyak juga gitu. Menurut gue ngomongnya persentasi dari semua restoran yang buka. Of course lah. Louis, Grup Union, ya Union mah I'm a big fan. Ismaya, pasti bertahan karena mereka udah kuat banget. Tapi yang baru-baru, tempat gue yang waktu gue buka waktu itu udah. Bura-bura. Ini tahun ketiga gitu kan, jalan tahun keempat. Gila, kita berdarah-darah men, mau untuk bertahan gitu loh, untuk bertahan. Gitu, itu susahnya setengah mati gitu. Buka mah yang paling gampang lah, gampang banget buka. Ya kan, bertahannya itu yang susah. Pasti. Ya kan? Siapa nih? Kita shout out aja sous chef sama head chef lo berarti. Sous chef Kemal, head chef Raka, gue happy banget ada dia, dan juga CDP ke bawah, Wahyu, banyak demi chef Nindi, Nadar Wahyu. Wah banyak banget. Anyway, semua tim di gue tuh gue very happy sih. Gue very grateful ada mereka. Mungkin juga awalnya udah terseleksi juga ya. Tetaplah awal lu buka opening ada seleksi alam lah. Misalnya tadi kan outlet lu 20 udah masih worth, ya kan? Iya. Lu hire 25, 24 buat supaya gue hire menyisihkan. Gue hire exactly 20. Tapi nanti gue sebenarnya di database gue udah banyak. Oke, jadi seleksi alamnya seperti apa contohnya? Ya banyak lah, kayak baru dry run dia ngerasa tensinya gede, besokannya udah nggak datang. Tensinya gede banget kalau servis sama chef Tonggeng mah. Nggak juga sih. Ya kita buka dari pagi jam 8 kita udah datang, baru pulang kita jam 3 pagi. Itu. Ini is quarter apa? Noma. Terus I wish gue bisa di Noma men, gila. Ya, terus quarter abis itu hampir seminggu kayak begitu ya, mostly udah akhirnya gila nih, nggak worth it. Cuma kan dia ngomong apa langsung caps ya? Ada beberapa yang caps. Ada yang lagi servis pas di lunch terus tiba-tiba chef gue izin ke toilet ya gini. Abis itu nggak balik lagi. What the fuck man, seriously. Hah? Iya. Lokernya di mana? Ya lokernya ada. Oh ada. Iya, cuman nggak tahu besokannya udah no call aja gitu loh. Enggak, soalnya gue pernah rekor. 2 jam.
Oh 2 jam. Rekor. Sampai tasnya ditinggal. Dompet sama HP dibawa, tasnya ditinggal. Oh wow. Kayak dia kemana? Oh katanya izin keluar bentar, Chef. Oh oke. Udah. Besokannya udah kan? Enggak, hari itu juga gak balik lagi. Gak diambil tasnya. Gila gak? Itu rekor gue, 2 jam orang kerja. Lu apain, Re? Gue gak ketemu. Gue gak even ketemu gitu kan. Pasti kan, wow parah nih. Langsung dimaki-maki sama Chef Ray. Kagak, gue gak ketemu. Jadi dia masuk. Gue ketemu dia interview. Steward. Waktu itu gue masih jadi chef owner. Jadi gue interview semua kan. Steward. Oh iya, besok masuk langsung bisa. Oke. Pas dia masuk middle. Gue pikir biar dia dapat lunch rush. Habis itu dinner rush dapat biar cepet belajar. Gue lagi meeting pas dia masuk. Gue lagi meeting terus habis itu jam 12 tuh. Dia bilang, Chef Ray itu udah datang steward yang baru. Oh iya, ntar gue kelarin meeting dulu. Terus gue meetingnya lama tuh 2 jam. Gue mau masuk, udah kagak ada orangnya. Belum gue apa-apain. Gila men. Apa strategi lu kalau kita bilang team building gitu? Team building pasti lu harus bisa make sure mereka buying your mission and vision sih Ray. Kalau gua ya. Lu harus benar-benar clear tuh. Misi lu mau begini, visi lu akan seperti ini. Apakah lu ngomongin itu ke? Iya, gua ngomongin dari awal. Konsep semuanya ini akan begini, gua akan cukup jelas. Coba kita kan kemarin waktu lu kesini kita role play kan. Yang lu ngomelin gua kan. Iya. Sekarang kita role play lagi, lu menjelaskan visi misi lu ke gua gitu. Misalnya gua cook nih komi. Oke. Apakah ini prosesnya waktu di interview atau ya, di luar? Proses di interview dan proses setelah masuk sih. Okay. Itu is a continue proses ya. Jadi lu ngomongnya kayak gimana? Gue ngomongnya gimana? Ya pasti gue jelasin semua konsep ya. Kayak Ray, gue pengen lu join di tim. Yang gue tawarkan adalah misalnya konsepnya begini, lu akan bisa belajar seperti ini. Ya gue harapin lu punya etika bagus. Kedepannya gue tuh akan buka kayak begini-begini lagi. Dan kalau emang lu bagus lu bisa perform, lu bosan di satu tempat, lu bisa ke tempat lain. Dan jadi ya banyak lah. Jadi bukan lu doang, tapi perusahaannya, visi misi perusahaannya juga lu itu. Visi misi perusahaan dan ada visi misi pribadi gue juga sih. Ya, jadi gue kayak gue pengen banget semua punya setting skill yang bagus, punya work ethic yang bagus supaya kalau udah keluar dari tempat gue pun, banyak kok yang mau gitu loh. Ya. Dan gue jujur aja banyak ada beberapa orang yang gue ambil dari tempat gue yang lama gitu loh. Yeah. Karena memang ya banyak orang bilang gue kerja sama Tonggeng anjing galak banget gitu loh. Ya cuman sebenarnya sih gue udah gak galak sekarang very very tone down sekarang. Ya. Terus ya beberapa orang ya kalau dia udah sama Tonggeng ya so far jadi gitu kan. Diajarinnya bener lah gitu. Atau lu kena sebuah establishment yang ya paling enggak proper lah gitu loh. Betul, gue paling happy denger apa? Denger dari obrolan antar tim gue dan mungkin kenalan sama mantan yang pernah mantan tim gue gitu. Iya. Gila kerja sama, gue pengen lagi sih kerja sama Chef Ray. Gak apa-apa biar domel-domel tapi gue belajar banyak gitu. Iya ada rasa. Tapi emang itu tujuan kita kan. Jadi emang tujuannya mengedukasi staff dan gue juga belajar di proses itu. Yes. Ya jadi gue mencoba belajar juga, bukan mencoba mengedukasi plus gue juga belajar dengan harapan supaya siapapun yang gue ajarin akan akhirnya juga nanti dia niatnya belajar dan akan bisa mengajari juga gitu. Betul. Jadi it's a never ending process. Betul. Dengan begitu gue rasa regenerasinya atau ekosistemnya bakalan terjaga men. Itu sih yang gue mikirin untuk ke depannya ya. Ya maksudnya masih sekarang gue lakuin tapi ke depannya hopefully bisa benar-benar tercapai lah ya. Ya invest in people lah. Iya, agree. Dan untuk bisa orang stay sama lu, gue rasa sih memanusiakan manusia tuh penting banget ya. Iya, itu terms itu yang selalu keluar kalau ngomongin loyalitas kerja ya. Gue sempat lihat podcast lu sama Bule. Iya. Ya Bule juga ngomong itu dan ya gue banyak ngobrol
gitu loh. Bule ini salah satu bartendernya Union Group, udah belasan tahun di sana guys, gitu, dan selalu ngomong itu. Bukan bule aja, semua orang di Union. Kenapa lu lama banget? Make sense. Gue dimanusiakan, gitu. Iya, agree gue. Very make sense gitu. Karena apa? Lu berdealing sama bartender atau chef atau service. Mesti dipahamin lu as a company, lu harus bisa paham you're dealing with creativity. Bukan ya only target only gitu loh. Jadi kita bukan business people, we are an artist gitu kan kayak. Jadi lu harus udah terbiasa dibicarakan soal selalu konsep, proses kreativitas. Kalau itu diberikan gitu loh, didengerin, kita juga merasa dimanusiakan men gitu. Ya plus lah kesejahteraan dan lain-lain tentunya. Ya udah pasti. Iya, gue selalu mikir itu terms apa yang gue bisa lakukan ya untuk kayak memanusiakan manusia gitu. Ya gampang sih sebenarnya kalau dari dapur deh misalnya ya. A nice simple gesture, tap in the back, man, you did well, thank you. It's nice gitu. Pulang gue balik ke Assalamualaikum, whatever lah man. You giving bro, see you besok ya. Atau lu datang ngeliat staff lu wajahnya murung, lu kenapa gitu loh. Kenapa sih? Iya kenapa sih gitu loh. Kenapa? Paling dibisikin lu minjem 100 boleh kan. Gitu. Ya enggak juga, maksudnya as simple atau mereka overtime gitu loh. Ya lu beliin martabak simple gitu. Kayak treat people the way how you want to be treated. Itu penting buat gua gitu loh. What's the big no-no? Lu paling gak demen digituin sama atasan lu waktu lu kerja? Aduh, gua kalau dulu gua telan semuanya sih. Very abusive ya dulu environmental gua. Lingkungan gua tuh abusive dulu Sama? Ya. Kick in the butt, punch in the head. Elbow in the ribs tuh udah. Wah, elbow in the ribs itu. Ya, ya sarcasm lain-lain. Big no-no buat gue rasis sih, Rey. Of course. Iya, cuman ya ini isu juga yang lagi gue sebenarnya term cindo itu keluar tuh anjing sih menurut gue. Like gue nggak suka banget, Rey. Gitu loh. Gue di luar hampir 8 tahun, gue terima racism treatment tuh banyak, Rey. Iya, buat yang pernah kerja di luar sih. Iya, dan tuh sekarang di Indo malah digembar-gemborkan. Cindo lokal lah, tai lu semua lu. Kalau gue ya, sorry to say boy yang denger ini, I say no to fucking racism. Karena lu gak membuat dunia lu lebih baik sih. Iya, gue juga rada annoyed sebenarnya. Gitu. Tapi ya what you gonna do? Iya, gua kan nggak tahu. Gue sih as individual aja. Gue nggak bisa ngerubah dunia mungkin. Tapi paling nggak gue susah juga sih. Sometimes tapi kan kayak ada, kita ngomongin yang term cindo itu ya. Itu soalnya kebetulan keluarnya meledaknya waktu di FNB kemarin MasterChef kan, di ranah kita gitu kan. Tapi ya gue lihat juga ya ada yang biasa-biasa aja. Ya, cuman itu kan cikal bakal rasis, right? Yeah, Cindo, what do you mean? Chinese Indonesian? Iya, betul. So what? That's not racism? You fucking black, you fucking nigger. Iya. Sama aja anjing. Iya. Ya biasa kan kayak ya udah ngomong kayak Cina lu gitu kan. Nah itu baru gue panas tuh. Apa lu anjing, coba ngomong tuh di Pluit, sialan gue bilang gitu. Kalau berani. Kalau gue rasa ya mesti harus ya dibenerin lah gitu bahasanya gitu loh. Ya, itu mungkin kelihatan sepele kecil tapi efeknya nggak enak loh men. Ya tips dari ini nih calon presiden Enggak lah, cuman gua ya annoy sih, cuman kayak kegundahan lu aja gitu. Iya. We should make this world a better place kalau gua bilang ya. Sebisa kita di ruang lingkup kita, gitu, ya kan. Lucu sih kalau ngomongin negara nggak ada habisnya men. Tapi gua nggak pernah lihat racism itu ada di dapur Indonesia. Kalau gua belum pernah lihat. Kalau dapur luar, gua pernah jadi korbannya.
Karena gue gue beberapa kali kerja yang Asianya gue doang. Iya. Gue pernah. Tapi kalau di dapur Indonesia sih gue belum pernah lihat. Ya kalau di Indonesia sih gue rasa ya. Kalau gue sih sendiri juga. Di sosmed beda cerita ya. Di tempat gue nggak ada sih ya. Atau mungkin gue nggak notice. Hopefully nggak ada. Emang kalau waktu gue di luar juga ya banyak. Gue dibilang aja fucking Asian is the head chef. Yep. Ya kayak bingung ya kan. Kayak bingung mau responnya apa. Iya. Terus ya banyak tamu yang nggak nyangka ternyata chefnya Asian gitu loh atau dibilang so where are you from? Indonesia? It's like where is that? Kayak gitu kan. Terus kayak wow, I don't believe like the chef was Indonesian because the food was so amazing. Like bagi gue yang gue jewer gue bawa ke street food Jakarta. Bahkan dari porter gue waktu itu sempat rasis sama gue kayak karena emang ada isu kayak kita tuh sebagai imigran mengambil lahan kerja mereka gitu kan. Gue bilang silakan lu bisa kok udah posisi chef. Masalahnya otak lu mampu gak? Bukan masalah gue siapa atau gue dari mana loh. Betul. Iya. Apalagi in anything ya. Tapi especially in F&B gak ada yang peduli. Iya kan. You can do the job then you deserve the position gitu kan. Gak ada yang mikirin lu siapa ya. Ya itu. Banyak juga loh gue yang gue annoyed ya. Ada hubungannya sama itu banyak kayak SJW. SJW apa gitu? Social Justice Warrior yang suka naikin isu-isu apalah gitu. Isu-isu mengenai ini, humanitarian issues, racism. Sempat waktu itu gue lihat kayak ada 2 orang chef. Misalnya lu sama gue nih. Kita buka makanan Thailand gitu. Ini orang 2 white guys buka makanan Thailand di London atau di mana gitu. Terus mereka diserang karena cultural appropriation. Gue kayak ini udah crazy. Ini udah nggak ada ujungnya dan tanpa alasan nih. Karena kayak mau gue buka makanan Arab, ya emangnya kenapa? Iya. Iya kan? Justru offendednya kalau sebagai orang lokal nih. Kalau gue misalnya ini gue di Bali lah banyak orang chef-chef bule masak Indonesia banyak. Justru gue malah kayak offendednya anjing orang bule aja. Gue malah malu. Iya malah malu gitu kan anjing berarti gue kurang belajar nih. Udah digin justru malah jadi itu alat picunya gitu kan. Iya. Anjing gue nggak mau kalah sama mereka gitu. Betul. Kan? Iya. Betul. Mau biarpun gue misalnya gue decide buat buka restoran burger gitu. Gue gak pernah kerja di Amerika. Terus gak boleh gitu. What the hell man? Gitu kan. Gue pertama kali gue ketemu Chris Salan. Chef Chris Salan years ago. Di Jakarta. Jakarta Culinary Festival. Terus dia kasih gue bukunya. Dia tanda tanganin. Gue malu anjir. Gue pas baca bukunya. Anjir gue aja kagak tahu apa-apa. Iya. Agree sama. Chris Salan is the first hero kayaknya gitu. Iya, gue kayak anjir. Yang bisa bikin masakan Indonesia kayak lebih menarik gitu kan. Betul, dia presented in a nice way, dia menghormati ingredientsnya. Ya kan? Yang gue rasain itu malu kan. Gila, gue aja gak tahu apa-apa. Dia yang keliling-keliling sampai ke pedalaman perkampungan gitu, nyari ingredients. Gue kayak anjir. Gak tahu apa-apa sama sekali, malu. Gue lihat Chef Anton Audran deh. Anjrit man. Gila kita sebagai chef Indonesia, apalagi yang mengaku Indonesian food chef gitu. Sama Chef Anton Audran, buset. Orang dari Prancis yang hampir tahu semuanya tentang Indonesian food dan sejarahnya gitu. Crazy. Malah malu gitu loh. Bukan berarti kita kayak malah dilarang untuk masak, tapi justru kita, ya benar kata Chef Tong yang tadi, lu harus jadiin itu alat pacu lu supaya belajar juga gitu. Iya, agree. Kita nggak mau kalah lah gitu loh. Bukan malah jadi jelek-jelekin. Bukan jelek-jelekin. Jelek-jelekin terus malah larinya ke rasis gitu loh. Nah itu yang kadang salah gitu jalan keluarnya. Way outnya terlalu easy kalau akhirnya lu malah jadi rasis tuh. It's too easy man. Itu gue inget banget itu dua chef itu yang orang Inggris. Itu diserang cuy, gara-gara kayak ini cultural appropriation. Gue yakin mereka cuma spend berapa bulan liburan di Thailand terus abis itu buka.
Lah terus emang kenapa? Bagus dia ke Thailand dulu research. Terus David Thompson gimana? Yang punya restoran seluruh dunia Thailand semua. Gue sempat diajarin masakan Thailand kan sama David Thompson. Waktu 2 minggu gue yang assisting, Re. Iya, lu cerita ke gue. Itu gila, men. Itu udah bukan chef lagi kali. Bukunya udah kayak literatur, men. Iya. Tebelnya udah kayak Larus Gastronomik. Tentang Thailand. Tentang Thailand doang. Yes. Gila itu. Yes, dia pasti ngebantu popularitas makanan Thailand sampai sekarang pasti dia play a part gitu kan. Agree. Ya kan, Indonesianya nih mana gitu kalah sama orang ekspat gitu kan. Kenapa ya, geng? Kenapa ya? Mungkin karena kalau gue sih rumput jadi kayak kalau gue kepentok budget enggak juga sih. Waktu kayak Chris Allen mau ke kampung-kampung daerah sini. Nature-nya orang tuh selalu bisa melihat rumput tetangga lebih bagus itu kan ya. Ya. Jadi mungkin orang luar bisa melihat Indonesia tuh kaya banget ya. Ya, dan mereka mungkin punya passion yang sangat luar biasa, akhirnya jatuh cinta. Kan bukan di makanan doang, Ray. Di tarian, di kultur musiknya juga, gamelan, seni lah gitu loh. Itu banyak, ya kan? Ya mungkin apa ya? Gue sih nggak bisa bilang. Cuman gue di luar juga gitu sih ngerasanya. Orang kita tuh bisa melihat gila seru banget ya, make bahan ini, bahan ini. Orang lokalnya sih? Ya karena udah terlalu biasa aja, Re. Jadi bukan sebuah yang istimewa lagi. Sementara buat orang luar itu istimewa. Itu sih. Ya, gua kemarin bener juga sih. Gua kemarin nonton video YouTube apa gitu judulnya, This Legendary Italian Chef. Kebetulan di sana lagi Asian cuisine lagi mulai naik juga. Sama di Paris juga Asian cuisine lagi naik. Terus ya di mana ada demand itu ada supply kan. Jadi banyak farmer-farmer yang udah grow Asian vegetable. Terus dia lihat terong yang panjang tapi yang hijau, terong hijau, terong hijau. Dia kayak, wah, I never seen this before all my career gitu. Gue kayak, hah? Sementara kita udah bosan gitu. Iya, ya ada itunya juga, bener-bener. Jadi kayak mungkin ada rasa kayak gitunya gitu loh. Kayak, ya itu lu nggak pernah ngelihat di lu jadi menarik gitu. Iya, rada ruwet sih kalau ngomong Indonesian food. Kadang kayak ada gitu rasa malu terpacu untuk belajar Indonesian food lebih lagi dibanding supaya as an Indonesian gua nggak kalah ilmu tentang makanan Indonesianya gitu kan. Tapi kadang gua mau ngulik dikit. Ini pengalaman dari restoran gua sendiri. Gua mau ngulik dikit. Ada orang dari daerah situ datang, gue kulik-kulik nih makanan Padangnya, ayam popnya gue kulik-kulik. Orang Padang yang makan dipanggil chefnya, ini bukan ayam pop ini. Ini kayak begini nih pasti nih, kalau yang makan apa cireng dari mana? Bandung. Ngoceh apa nih cireng? Nggak bisa dipisah aja cireng sama oncom. Bagi gue apa ya, kebebasan sih ya. Gue nggak dilahirkan sama lu. Isi otak gue nggak sama lu. Makanya itu gue butuh platform yang lebih luas, yang diminimalisir batasannya. Jadi gue bisa punya ruang gerak yang lebih luas. Makanya gue selalu mencari platform yang seperti itu, Re. Isinya mau otentik, kayak mau modern, kayak mau progresif, kayak mau apa lagi, elevated, bodo amat. Gitu loh. Makanya pas gue bilang gue angkat namanya Panasian, ya karena di dalamnya lu mau modern kayak mau sedikit yang heritage atau otentik, ya gue terserah gue, Re. Otentik juga udah mulai overuse itu, otentik itu. Iya. Apa juga otentik. Capek ngeributin misalnya otentik. Lu rendang, lu masak rendang. Oh ini bukan rendang. Lah rendang di Jawa, di Sumatera, di mana lagi, Malaysia aja beda. Iya. Singapura kemarin Chef Archie baru kesini kayak ternyata di Malai di Negeri Sembilan dan juga di Singapura juga mereka juga bilang mereka pencipta rendang ya dari sini gitu. Ya semuanya aja. Ya udahlah gitu. Ngapain gue capek mikirin hak cipta atau apa atau authenticity. Ya butuh tapi
Ya untuk melestarikan aja gitu. Betul. Dan tidak penting juga. Terus lu mau apain emangnya? Gitu. Oke, rendang dari asli Indonesia. Oke, ya udah. Terus terus apa? Terus apa? Gak ada juga. Lu mau ngapain? Gue percaya someday semua tuh jadi multicultural. Iya, campur-campur. Jadi melting pot culture semuanya. Anywhere around the world. Sebenarnya menurut gue justru udah terjadi dah. Tapi karena udah lama aja, jadi lama stay di satu negara biar jadi ciri khasnya gitu. Ya kan kayak nasi goreng gitu. Ya udah jelas-jelas itu Chinese food. Yeah. Kenapa? Ya alat masaknya aja wok gitu. Lu mau apa lagi gitu kan? Lu nggak bisa, nggak ada lawan lagi gitu. Lu mau bakmi, ya udah pasti gitu. Itu dari China. Iya, lu mau bilang itu Indonesia men. Iya. Karena di Indonesia ya udah lama aja. Udah lama dan sangat digemari kan bukan berarti. Iya betul. Punya lu gitu. Iya betul. Oke, geng, thank you banget nih. Sekarang kita masuk ke Q&A. Oke. Thank you Ray. Oke. Pertama, thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. @kavinb.p. Chef, kalau ada posisi butuh duit, tapi juga butuh menuhin passion, lu bakal milih yang mana? Gue umur 20-an nih. Ya. Oke. Duit apa ilmu kali ya? Passion. Passion sih harus. Passion dalam artian ilmu. Lu belajar di umur 20-an itu gue rasa fundamental ya. Basic. Lu harus punya itu sih. Ilmu, etika, wawasan. Apalagi ya, teknik, skill itu semua harus lu punya. Mental itu harus lu punya. Uang will come later. Yeah. Sama kayak gini men. Lu pintar aja dulu gitu loh. Ya nanti juga itu akan ngikutin. Dulu gue dikasih tahu sama chef gue, jangan cepet-cepet jadi chef. Karena lu akan kangen sama di line. Betul. Karena lu udah jadi chef, lu nanti kebanyakan mostly paperwork. Betul. Ya. Dan saat lu jadi head chef, kalau lu nggak dibekalin atau lu jadi chef lah, nggak usah jadi head chef, chef the cuisine, whatever. Yeah. Kalau lu nggak punya semua itu basic fundamental di awal, lu mau ngajarin apa ke staff lu? Kalau ada salah, problem solving skill lu belum nyampe. Iya, ya kan? Penting. Ya cuman baik lagi tergantung kebutuhan sih. Itu nggak selalu bener rumusannya dalam artian lu mau duit dulu ya udah nggak apa dah. Tapi biasanya gini, money and passion never come together. Nggak pernah jalan bareng. Lu mesti pilih. Betul. Karena kejadian di gua. Ya. Gue waktu itu dapat posisi setelah dari Mandarin dapat junior su di Gordon Ramsay di Maze, Qatar. Gak gue ambil. Kenapa? Karena gue butuhnya uang. Oke. Gue ambil CDP di Bermuda, di pub restoran. Tapi bukan karena offernya gajinya lebih gede. Iya, gitu kan. hampir 3 kali lipat. Tapi di situ awal 2 bulan pertama gue nyesel kayak anjing gue goblok banget. Cuman ya sebelum itu gue udah jadi cook lama banget, hampir lebih dari 10 tahun gue jadi cook. Ya cuman pas gue ngambil Bermuda pun gue stop belajar. Jadi gini, belajar itu nggak mesti dimentorin juga men. Banyak sekarang internet, buku, atau just by talking with, ya lu ngobrol sama rekan kerja lu itu juga ilmu men gitu. Lu ngeliat budayanya, nggak mesti buku masakan juga gitu loh. Buku seni atau apa yang lain lu baca juga bagus gitu loh. Buku ekonomi, buku bisnis penting gitu loh. Itu semua basic fundamental sih. So passion first, apalagi umur 20 tahun. Iya 20-an. Saran gue nih umur 20 tahun make many mistakes. Buat kesalahan sebanyak mungkin. Lu salah nih 5 tahun, lu baru umur 25 anjing masih muda. Lu salah lagi nih 10 tahun, lu masih umur 35. Kalau gua nih udah di umur 45 ya, 44. I'm going 45. Gua udah gak boleh salah men. Kalau gua salah gitu ya. Anjing pinggang gue di line udah teriak-teriak men. Udah gitu aja masih salah. Udah gitu aja masih salah. Iya, passion.
guys, kejar passion dulu. Kalau bisa, tergantung setiap orang punya perekonomiannya masing-masing ya. Tapi apa ya, you own it, jangan nyesel, jangan mestinya gue gini-gini. Wah Tonggeng anjing nih. Jangan Tonggeng mah enak kan, gaji gede kan. Oke. Pertanyaan kedua dari Bayu Kunco. What your biggest drive to keep you on this industry? Drive lu? Drive gue apa ya? Duit. Enggak sih, kalau gue the love of cooking sih. To be honest ya. Dan apapun yang datang dengan the love of cooking gue gitu loh. Maksudnya sarkasnya di dapur, hard timesnya di dapur, good friendsnya di dapur, itu semua tuh. Itu bisa berasal dari love of cooking. Jadi makanya gue masih stay di sini karena gue nggak bisa ngelihat diri gue ngerjain hal lain sih. Sumpah gue ya suka banget. Gue juga nyokap gue punya warung dulu, jadi kayak ups and down-nya gue suka, hard times-nya gue suka, the dark jokes, the burns, the marks, kayak terus kayak yelling, shouting, the stress, the emotion that you put, itu gue suka banget gitu. Terus ngelihat growingnya industri di Jakarta, around the world, tuh gue suka banget men. Kayak dan gue masih pengen selalu ada di situ. Dan kalau gue berharap circlingnya bukan naik turun, tapi around. Itu beda. Kalau around tuh gue ada terus. Kalau naik turun, waktu lu turun mungkin lu udah bye bye, gue hilang. Kalau gue ngomong bisa I'll be around you. Yes. Itu lebih enak kalau gue ngomong kayak gitu. Jadi gue akan make sure gue akan bisa selalu terlibat dalam apapun gitu ya. F&B bisnis. Yes. That's why we do what we do. Lanjut dari Dwi Yanto 6482. Chef, membangun tim yang solid di kitchen hotel dengan long hours harus dimulai dari mana? Kalau Tonggeng gue tahu diajak main biliar, chef-chefnya yang bisa. Enggak, tadi sih ya mesti di yang tadi visi misinya lo. Mesti lu berhasil meyakinkan mereka untuk buying your mission dengan gua di nakodanya. Gua sebagai pilotnya. Kayak gua punya perahu nih Re. Gua mesti meyakinkan lu ikut gua men di perahu gua. Perahu gua tuh lu akan gua bawa ke tempat yang lebih baik. Itu sih. Kalau di situ dia udah naik nih, nah lu mesti make sure lu harus mendayung bersama. Which is kalau gue jadi nakoda, gue pun akan ngedayung. Jadi pilot gue akan ngedayung bareng sama lu. Gue akan ngebiarin lu ngedayung sendiri. Itu sih, itu yang paling penting. Betul sih ya, itu akan lebih mudah kalau lagi rame ya kan. Tapi namanya bisnis nggak rame melulu gitu kan. Nanti kalau lagi ada challenges, lagi ada problem ya kan. Nah itu baru tuh triknya. Keloyalan itu akan sangat membantu yang lu arahin itu. Ayo percaya sama gua, kita bareng-bareng ke tempat yang lebih baik. Pertanyaan terakhir dari O_Okif. Mau nanya chef, apa sikap yang harus kita lakukan sebagai atasan atau rekan kerja kalau misalnya teman-teman kita kerjanya udah ogah-ogahan tapi disuruh resign juga gak mau? Bisa juga ya. Ya di refresh kali ya. Maksudnya lu nggak harus selalu disuruh kerja mulu. Mungkin ada kalanya kita nge-refresh otak mereka dengan ngadain training yang menarik gitu loh. Mungkin udah waktunya diajak outing bareng, refreshing, nggak mesti dari kantor kok, dari lu dulu gitu loh. Ajak main biliar bareng. Yuk. Ya kan? Yep. Gue masih nunggu nih diajak Chef Tonggeng main. Oh iya, kita belum duel ya. Belum. Lu main di mangkir mulu soalnya. Kenapa? Sarung tangannya nggak ada, gue beliin deh. Iya. Ya jadi gue rasa itu sih kayak ya mesti bersabar sih. Lu mesti memotivasi orang itu emang gak gampang caranya. Tapi kalau orang udah gak mau, gue rasa biarin aja men, udah. Belangsak aja, kasih notice aja udah. Yep. You want it or not, the exit door is there. Ya ada sistemnya lah, lu warning mungkin kan kalau udah mentok banget nih ya kan. Tapi kalau gue tuh selalu gue ajak ngobrol semua staff gue. Sebisa gue ajak ngobrol. Lu
what's your goal? What's your plan? Cita-cita lu di mana? Apakah lu kerja di F&B industri nih? Apakah karena kecemplung? Apa karena kebutuhan? Atau apa mulainya? Terus habis itu lu ada plan nggak? Apakah lu pengen jadi chef? Tapi nggak tahu dia lagi kerjanya jadi kasir nih. Ada loh. Gue tuh pengen banget masuk dapur, lihat-lihat chef gitu segala macam. Gue waktu itu lihat helper gue, OB, levelnya lah di Pura-Pura gitu. Tapi kayak dia bilang dia pengen satu hari di bar. Oh ya udah, abis itu kita ya udah lu jadiin dia barback lah waktu kita butuh. Akhirnya udah pindah jadi barback gitu kan. Misalnya naik gitu. Habis itu resign jalan. Kita ngasih kesempatan. Tapi memang harus ada appraisal-nya sih. Jadi kita mesti bikin sistemnya sih. Di appraisal itu kita bisa bicara banyak, kita bisa ngoreksi banyak, bisa mengevaluasi banyak. Jangan segan-segan sih dievaluasi gitu. Penting. Betul. Sukses selalu, Chef Tonggeng. Ini kita udah sejam lebih soalnya. Ngobrol sama lu mah bisa sampai pagi, ya kan. Thank you banget. Thank you, Ray. Thank you udah diundang, waktunya juga. Sukses selalu, Chef. Project-project ke depannya juga. Dan ingat guys ya, Gastropub coba ada kali. Oke guys, main ke East Quarter di GI atau ke Toma, ada di Chilex atau Ethnic. Salam juga ke Chef Nico, ke Ono, ke Vincent dan semua orang-orang Toma, Kartika juga. Semoga sukses, lancar semua proyeknya. And thank you very much for watching guys. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Terakhir, terima kasih sekali lagi sama Tovin untuk kolaborasinya. Download Tovin app akan buat kalian menjalankan bisnis F&B kalian dengan mudah dan efisien dan juga murah yang pastinya. Download Tovin app di App Store dan juga di Play Store. Oke guys, see you next time. Bye bye. See you, bye bye.